Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Novel Alriza dengan NIM 1603210084, Prodi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil desain dari tugas mata kuliah merancang 2, yaitu rumah tinggal 2 lantai. Berikut ini table of content. Yang pertama, analisa site. Klien saya memiliki lahan yang terletak di sebuah perumahan di kawasan yang padat penduduk. Kemudian, yang pertama kali dilakukan yaitu analisa site terlebih dahulu. Ternyata, didapati lokasinya berada di area pemukiman cukup ramai, ditambah lagi fasad depan bangunan yang menghadap ke arah barat. Selanjutnya, melakukan analisa klien. Analisa klien dengan keluarga yang beranggotakan orang tua, lalu anak pertama laki-laki, dan anak kedua perempuan. Saat diwawancara, klien merupakan dua orang tua yang cukup sibuk bekerja, kemudian kembali ke rumah saat petang. Dan dua anaknya yang masih bersekolah juga sibuk berkegiatan di luar rumah. Hasil dari wawancara, klien menginginkan solusi untuk hunian yang segar di daerah yang padat penduduk dan juga berpolusi. Namun, harus memperhatikan fungsionalitas, keindahan, dan juga sirkulasi dari setiap ruangan. Kemudian, kebutuhan yang ingin dicapai oleh klien yaitu yang pertama, menginginkan ruang kerja yang cukup nyaman di rumah dan ruang untuk bermusik. Kedua, menginginkan desain dapur lengkap dekat dengan ruang keluarga dan servis area. Ketiga, kamar tidur sebagai tempat beristirahat juga bekerja dan dapat digunakan untuk area bersantai. Keempat, kamar tidur digunakan sebagai sarana aktivitas dan melakukan hobi di dalamnya. Setelah melalui proses diskusi dan analisa dengan klien, berikut ini adalah zonasi ruang yang akan digunakan, di mana area publik dan servis seperti living room dan kitchen digabung tanpa sekat agar pemanfaatan ruang menjadi lebih luas. Sedangkan area belakang akan dimanfaatkan sebagai servis area mencuci dan juga terdapat taman. Kemudian area private seperti kamar tidur anak berada di lantai 1. Sedangkan kamar tidur utama terletak di lantai 2 untuk memisahkan dengan area publik. Pada lantai 2 terdapat ruang kerja dan juga ruang bersantai yang dikhususkan untuk anggota keluarga. Sedangkan area publik terbatas pada lantai 1 saja. Sebelum mengimplementasikan konsep ke dalam desain, hal yang perlu diperhatikan yaitu membuat mind mapping. Berikut adalah mind mapping yang telah disusun. Tema yang diambil yaitu natural urban. Natural urban merupakan penggabungan unsur alam dan unsur urban atau perkotaan untuk menciptakan keseimbangan antara lingkungan dan kebutuhan manusia yang akan memberikan kesan alami dan ramah lingkungan. Selain itu, solusi tema ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan memberikan sirkulasi udara yang lebih baik ke dalam ruangan. Warna dalam desain ini menggunakan warna netral dan hangat. Warna coklat pada aksen kayu dan pastel sebagai variasi tambahan. Warna monokrom sebagai penyeimbang. Warna hijau dari tanaman hias memperkuat unsur alam dan urban. Semua warna dipilih untuk menciptakan keseimbangan antara lingkungan dan kesejahteraan penghuni rumah. Pilihan warna ini akan menciptakan tampilan yang bersih dan rapi pada interior. Solusi untuk meminimalisir paparan radiasi matahari karena bagian fasad depan menghadap ke arah barat, maka diberikanlah secondary skin pada bagian yang terkena radiasi sinar matahari. Selain itu, cahayanya masih dapat dimanfaatkan sebagai daylighting. Masuk ke konsep desain, material lantai yang dipilih yakni SPC, motif herringbone untuk menciptakan kesan hangat dan indah pada area seperti kamar tidur, kemudian juga dipilih sebagai lapisan pada ruangan yang kemungkinan licin seperti area dapur. Material lain yang dipilih yaitu granite polish untuk menekankan kesan bersih dan sejuk seperti konsep modern. Ada juga material lantai dengan beton expose, bertujuan untuk menjaga keawetan dan juga sebagai lapisan pada area yang basah seperti area servis dan carport. Kemudian, material dinding menggunakan cat dinding dengan warna soft color bertujuan agar memberikan kesan minimalis dan lembut. Kemudian, penambahan wall panel juga backdrop sebagai variasi pada dinding agar tidak terkesan polos. Dengan menggabungkan bentuk geometris kotak dan juga bentuk dinamis lengkung akan menciptakan kesan yang lembut pada interior. Pemilihan material pada ruangan yang rawan kotor dan basah menggunakan material keramik agar mudah dalam perawatan. Material ceiling menggunakan material gypsum board dengan bentuk datar agar menciptakan kesan ruangan luas dan terlihat simpel. Kemudian dipadukan dengan drop ceiling sebagai aksen tambahan pada ruangan.
Selain itu, material ini mudah untuk perbaikan juga perawatan. Pemilihan material gypsum menciptakan kesan bersih yang akan memperkuat kesan modern pada interior. Kemudian, konsep furnitur, tempat penyimpanan, menggunakan lemari dan rak custom sesuai dengan keinginan juga kebutuhan dari pengguna. Alasan mendesain lemari dan rak custom yaitu untuk memaksimalkan setiap sudut ruang agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang agar tidak terekspos, sehingga ruangan lebih terstruktur juga terlihat minimalis dari segi penggunaan furnitur dan memberikan kesan yang lebih bersih dan luas. Kemudian konsep pencahayaan. Pencahayaan buatan pada perancangan ini akan menggunakan sistem downlight, kemudian indirect lighting, dan magnetic track lamp. Pemilihan jenis lampu ini bertujuan untuk menampilkan kesan ruangan yang bersih dan luas. Untuk tampilan jenis lampu ini juga tidak akan mengganggu estetika dari ruangan karena tersembunyi di dalam plafon. Yang terakhir, konsep penghawaan. Penghawaan buatan menggunakan sistem AC ducted. Sistem ini menggunakan satu unit pendingin sentral yang terhubung ke serangkaian saluran udara dan grille ventilasi yang terpasang di dinding atau langit-langit yang mengalirkan udara ke dalam ruangan. Dengan sistem AC ducted, satu unit pendingin dapat mendinginkan seluruh ruang pada rumah. Sekian hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.